Kembali lagi di segmen Dewan Dunia. Nah, kali ini kita akan membahas ya, masih spekulasi tentang spoiler 1154. Akan ada beberapa poin yang kita bahas. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, guys. Poin pertama, pada saat Rox datang ke Elbap, dia membelah gunung besar. Apakah itu kekuatan buah iblis? Nah, gimana nih, Sen? Tapi sebelum kita ngebahas ini, kenapa kita bahas dua kali Iya, spoiler masih yang 1154, sama ya. karena memang salah satu misteri besar One Piece mulai terpecah Iya, ya. ini Wujud asli dari Rox di Sebek. Dan Jadi di poin pertama juga dia kan diketahui mendatangi Elbap, dan ketika kedatangannya ditemani oleh Shirohige, Stussy dan juga Shiki, iya. dan dengan satu aksi yang lumayan luar biasa, Iya, keren yaitu banget. membelah gunung ya. Dan belahannya juga itu lebih rapi dari belahannya Mihawk ketika dia menebas bongkahan es. Oh, bongkahan es itu ya. Iya, lebih bagus. Jadi kan pertanyaannya itu, apakah itu kekuatan buah iblis? Jadi jawabannya itu bisa iya atau bisa tidak, karena masih spekulasi iya. ya. Nah, kalau iya buah iblis ada kemungkinan iya. Menurut lu buah iblis apa nih, Sen? Nah, pertama kan yang lagi digoreng-goreng di manapun, mau di YouTube, mau di media sosial manapun, itu OP Nomi ya. Iya, OP Nomi yang santer ini ya. Memang OP Nomi kan buah iblis paling banyak kemampuannya lah. Dia itu salah satunya bisa membelah, bisa teleportasi, yang pastinya bisa membelah kan. Bisa membelah. Tapi kalau menurut gua OP Nomi juga bisa, tapi masih ada satu hal yang tidak mendukung teorinya kalau misalkan itu OP Nomi. Oh, apa tuh? Soalnya kalau misalkan jurus membelahnya Lau itu bukan room, tapi tak. Oh, jurusnya ini ya. Tapi itu harus ada bulatan roomnya dulu. Jadi iya. Lau itu harus ngebuat room dulu. Terus dia baru ngeluarin teknik tak, baru bisa membelah apapun. Membelah ya. Tapi kan kita tidak tahu kalau misalkan masing-masing pengguna buah iblis itu punya metodenya masing-masing. Oh iya, punya caranya masing-masing ya. Bisa mungkin jadi kalau ya. harus room dulu, tapi kalau misalkan Sebek mungkin tidak. Mungkin tidak. Kalau OP juga masuk akal, cuma ada buah iblis lain yang buat masuk akal lagi. Oh, berarti ada alternatif lain selain OP ya? Menurut lu apa buah iblis lain OP yang masuk nih? Untuk buah iblis yang bisa membelah apapun itu, benda besar, benda kecil, itu salah satunya adalah Itonomi. Wow, betul juga sih. Buah iblisnya Dovi yang Doflamingo ya. Seperti yang kita tahu, Dovi itu tinggal kayak gini aja nih, iya. Ya. Tinggal main tangan, apalagi Rox, ketika kedatangan Rox itu tangannya gini. Begini ya? Iya, memang itu seperti tak, kayak gini. Seperti tak juga, kayak gini masuk ya, seperti tak masuk. Gitu. Cuma kalau misalkan harus, karena salah satu alasannya membelah gunung, Itonomi juga masuk akal. Karena soalnya gitu, kembali lagi kalau OP Nomi, kalau yang udah ditunjukin, itu harus ngeluarin room dulu. Jadi di tempat yang mau dihancurin itu ada bulatan dulu ya. Bulatan areanya dulu gitu. Kalau Itonomi juga masuk dengan tangannya si Rox begini juga masuk ke teori Itonomi ya. Kalau Itonominya soalnya kan dia megang benang, mau gimana pun bisa gitu. Iya. Apalagi mungkin kan, apalagi sekelas Rox di Sebek ya, membelah gunung dengan Itonomi. Waktu dipakai Dovi aja itu udah betul banget. Apalagi dipakai sama old generation ya, ibaratnya ya. Bisa jadi kan dipakai sama Rox di Sebek. Bisa jadi kan bisa lebih dahsyat efek destruktifnya ketika dipakai sama si ini ya. Sama si Cuma teori kalau misalkan itu OP Nomi itu mungkin buah iblis itu yang paling dekat dengan kebenarannya ya, maksudnya. Maksudnya tuh gini, ada teori lain tentang buah OP juga ya. Ada hal lain yang mendukung teorinya gitu. Salah satunya itu Teach yang bisa memakan dua buah iblis. Jadi di salah satu fandom atau salah satu grup Facebook ada yang berteori gini, itu jelas OP karena salah satu alasannya mengapa Teach bisa memiliki dua buah iblis. Jadi sebelum Rox mati, dia itu mentransplantasi jantung atau organ tubuhnya ke dalam tubuhnya Teach. Oh, jadi alasan kenapa Teach memiliki lebih dari satu jantung itu karena hasil modifikasi dari buah OP Nomi yang waktu itu dipakai sama Rox ya? Iya, gitu. Jadi itu menjadi salah satu alasan yang cukup kuat juga. Jadi karena cukup menarik sih. Kita tahu ya, dipakai Lau aja, Lau itu bisa nuker jantung siapa aja. Iya, bisa modifikasi ini ya. Bahkan kepribadian juga bisa ditukar sama. Bisa ditukar ya. Wah, berarti waktu di Pangazar kan kita bisa lihat itu. Jadi itulah alasan kenapa spekulasi atau teori bahwa itu adalah buah OP ya, karena Santer ada kaitan lainnya dengan Teach sebagai anaknya ya. Cuma bisa juga gini ya. Walaupun memang panelnya Rox itu cuma gini. Iya. Tapi bisa juga itu tebasan pedang.
Oh, ada kemungkinan tebasan pedang. Kalau kalian lihat siluet waktu Sengoku menceritakan insiden God Valley, Rox itu membawa pedang. Dia tuh salah satu pengguna pedang. Oh, pengguna pedang juga ya? Iya. Di pinggang kirinya itu, pinggang kiri atau kanan ada pedangnya, Rox itu. Berarti spekulasinya masih lebih dari satu ya, masih banyak ya? Berarti kalau misalkan spekulasinya kan banyak banget. Iya. Berarti Rox itu mungkin bajak laut, salah satu bajak laut yang sempurna mungkin ya. Bisa jadi ya. Jadi dia itu menguasai semua sumber kekuatan, terus ahli bertarung juga. Iya. Bertarung dia kuasain jadi semua. swordman dia pakai pedang juga. Kemampuan buah iblis juga ada. Ya nggak heran sih Sen kalau kata lu dia sebagai bajak laut yang sempurna ya. Logikanya seorang Shirohige jadi krunya dia. Shiki jadi krunya dia. Jadi kan ya emang harus hebat ya kan sosok Rox ini ya. Tapi yang menarik dari apa yang kita bahas ini ya, jadi mematahkan argumen atau pendapat tentang bahwa buah iblisnya Rox itu yami-yami ya. Iya, jadi gini, bisa jadi ada yang tadi teori OP-OP Nomi itu salah satunya lagi gini. Mengapa Rox mengapa Teach bisa memakai 2 buah iblis, karena Rox juga bisa. Oh gitu. Iya, jadi ada teori secara ini ya, anatomi tubuhnya dia berarti ya. Jadi Rox itu memang sama memiliki 2 jantung, bisa memiliki kekuatan 2 buah iblis. Ya mungkin yang pasti satunya itu OP-OP, satunya itu yami-yami. Yang duanya nih antara OP-OP atau itu atau yang lainnya. Oh iya. Cuma ada teori yang bilang ini di grup Facebook ya, nggak tahu ini grup orang warga Facebook itu kenapa gue nggak tahu, mereka tuh sering bikin teori-teori liar, kadang nggak masuk akal, tapi kadang sekalinya masuk akal tuh masuk akal banget. Ya. Jadi ini yang nggak masuk akal. Jadi alasannya mereka nyebut kalau buah iblis Rox itu OP karena Teach pernah mencegat Lau. Iya, yang waktu ini ya. Cuma kan harus diingat, sebelumnya Teach juga ngejar buah Hancock. Wah, jadi iya ya. Iya, berarti kan itu bukan alasan yang valid dong. Bukan alasan yang valid. Karena memang Kurohige Teach itu ya Devil Fruit Hunter, dia pemburu buah iblis kan. Bahkan kalau koreksi ya kalau gue salah ya, bahkan yang waktu si Kurohige Teach ngelawan Lau itu kan dia pernah ngomong apakah ini digunakan atau dijual aja lebih baiknya ya. Ya berarti bukan target utama untuk dimakan sama Teach itu sendiri ya kalau untuk OP-OP ya. Terus juga mungkin logikanya gini ya, kalau waktu Lau dibawa kabur sama Beppo, diselamatin sama Beppo, itu aslinya Teach itu masih bisa ngejar. Kalau dia serius ngejar, kekejar juga sih. Kekejar juga sih banget, apalagi dia punya waktu itu ditemani sama Van Augur yang bisa telepon. Nah, bisa tinggal tungguin aja di pulau berikutnya. Iya, gampang gitu kan. Cuma tidak se-effort itu Teach. Iya, berarti emang bukan target utama dari Teach itu sendiri ya. Kalau memang Teach itu pengen banget OP-OP sampai nyegat Lau, karena OP-OP itu buah iblis ayahnya. Iya. Nah, mungkin itu kurang kuat juga sih ya. Benar-benar kurang kuat ya. Cuma yang pasti mungkin itu buah iblis, atau juga bisa teori liarnya itu jenis kekuatan baru anjir. Wah. Soalnya sekarang kan banyak banget jenis kekuatan baru. Wah, betul sih ya. Wah, teori liar juga ya. Ada teori liar lain kan. Apa lagi? Nah, jadi gini, kemunculan Rox kan ini lagi disama-samin Oda itu niru atau segala macam. Nih, kalau misalkan iya itu kekuatan baru, kekuatan Rox yang di sebelah gunung itu domain expansionnya Sukuna. Sukuna kan bisa betul. Anjir, jadi domain expansion. Ini teori-teori dari mana sih? Teori liar ini dari mana? Kepikiran aja. Tapi emang saking banyaknya orang yang ini apa? Kayak ngomong karakter Rox itu niru ini. Cuma menurut gue pribadi gue puas lah sama wajahnya Rox. Iya, emang puas ya. Kalau ganteng malah jadi kurang greget ya. Iya betul. Kalau ganteng jadi, anaknya aja Teach kan. Enggak, wajahnya Rox itu mengingatkan gue sama Dovi. Dovi yang awal-awal keluar itu sampai Dovi itu aja. Emang diciptakan sebagai villain mukanya tuh. Iya. Enggak ganteng, enggak apa, cuma kejam. Dari mukanya aja udah kelihatan kejam. Iya. Dia pantas banget aja. Iya ya, kalau di villain One Piece kan nggak kayak villain kayak yang lain ya, yang dibikin good looking lah, inilah. Ya villainnya sejatinya villain. Villain kejam banget. Ya villain yang udah tobat, salah satunya Crocodile lah. Crocodile itu vibe-nya bos mafia banget. Wah, apalagi suaranya gila sih. Gue voice actor paling ini Crocodile sih, pengisi Crocodile. Villain yang paling lucu di One Piece itu cuma Foxy. Hanya Foxy. Foxy, Noro Bim. Iya. Foxy mah udah kayak Buggy nih mah, villain magang aja namanya. Villain setengah matang. Sendiri kalau misalkan ditanya itu kekuatan buah iblis atau bukan, menurut lu gimana sih? Kalau menurut gue sih emang banyak ya spekulasi tentang Rox, karena
kenapa spekulasi tentang Rocks ini banyak? Karena Rocks ini nggak memiliki batas anjir. Ya pertama kalau ia itu buah iblis OP dengan penjelasan lu tadi ya masuk akal. Itu juga tadinya gue nggak kepikiran kalau itu. Tapi setelah lu jelasin, wah masuk akal juga ya kan. Apalagi kayak apa ya, masalah tebasan pedang masuk akal. Logikanya gini ya, kayak kita membandingin generasi baru sama generasi lama. Kamusarinya Seng yang sedahsyat hidung lawan Kid itu kan nggak ada apa-apanya dibandingin kamusarinya ini ya, kamusarinya si Roger kan. Ya bisa jadi kalau ia itu OP itu atau tebasan pedang ya generasi dulu lebih keren lagi kan. Dan maksudnya harus kan diingat kamusari itu bukan serangan andalan dong. iya, Serangan pembuka aja serangan pembuka, iya pembuka aja udah segege itu. Ya bahkan kalau ada kita mau ngomong ininya ya, yang hal-hal yang gokil dari posenya si Rox yang kayak gitu ya, itu bisa jadi Rox lagi ngelucu anjir. Bisa jadi ada yang nanya ya, ibaratnya kenapa kayak jangan-jangan Rox ini Pak Vincent. Aslinya jadi dua orang ada yang nanya gini, kamu siapa? Kamu siapa ya? Saya aslinya dua orang ya. Ya berarti kalau ini kalau saya aslinya dua orang berarti emang benar DNA-nya si Tis emang kayak Rox ya. Bisa jadi Rox itu punya kepribadian ganda sama kayak Tis kan. Nah, dari Pak Vincent itu berarti Rox anjir, berarti dari berarti kalau ada teori liar yang mengatakan bahwa One Piece itu mulai meniru anime lain kayak kekuatannya Im sama Grimoire niru Black Clover lah, kayak tebasan tadi domain expansion lah kan di teori liar di Facebook kan udah kayak gitu ya. Teori liar di Facebook itu lebih liar dari kuda liar anjing. Iya. lebih liar dari alam liar. Iya, liar. Jadi nanti kita akan buat video ngebahas teori-teori liar dan lucu yang dibuat oleh warga Facebook. Warga Facebook ya. Warga Facebook sekarang. Jadi Facebook diplesetin jadi Facebook. Emang bener liarnya lebih liar dari kuda liar anjing. Bisa jadi selain menjiplak ini ya, selain menjiplak anime lain ya, menjiplak meme juga jadi kayak Pak Vincent itu kocak anjir. Apalagi ini apa referensi timnya udah tuh keren banget dong. Keren banget udah itu emang udah ngincer pasar Indonesia ya. Karena kalau ini kita nggak ada yang sadar nih kalau misalkan itu relate sama Pak Vincent. Saya aslinya dua orang. Karena di panel itu lebih kocak dari Tis kalau gue ngelihat ekspresinya Rox ya. Jadi karakternya bisa jadi karakter kuat yang pembawaannya kocak kalau kita lihat dari ekspresinya Rox ya yang di panel mang itu ya. Emang bener-bener jangan-jangan emang kocak Rox ini. Bener ya. Jangan emang ternyata Rox itu Pak Vincent. Pak Vincent. Bener ya, emang keren nih. Jadi untuk poin yang pertama ini kita anggap selesai ya. Iya, masih sekedar spekulasi, masih banyak kemungkinan ya kita nggak bisa mutusin apa. Tapi ini spekulasi dari kita ya. Berarti kita langsung ke poin yang kedua nih guys. Poin yang kedua itu, nah ini tentang ekspektasi visual Rox. Nah yang udah kita spill tadi, gimana menurut ekspektasi lu tentang Rox ya? Iya. Gimana? Jadi kalau misalkan ditakar dari 1 sampai 100, gue 1000%. Anjir berarti puas banget berarti ya. Nah puasnya dari sisi apa kan dari warna rambut kita akhirnya tahu kan. Nggak nanggung soalnya. Nggak nanggung gimana? Ketika Rox diperkenalkan bukan lagi siluet, dia juga diperkenalkan sebagai ayahnya Teach. Oh iya. Dan memang mirip banget. Bedanya sih. Itu di rambut mungkin ya. Iya di rambut sama beda. Di gigi. Gigi masih utuh ya. Nggak ompong. Iya. Itu. Tapi sejauh ini ya seperti yang tadi gue jelasin, gue puas banget dengan Rox walaupun ini di grup Facebook tadi. Iya, Facebook. Nah, balik lagi ke Facebook gimana? Di Facebook tuh banyak yang Rox itu udah itu jenius ya, tapi disamain Rox itu Neru Senku. Oh, Senku yang rambutnya itu Rox itu ya, yang kayak Senku. Anjing. Senku. Terus juga ada yang miripin sama mode racingnya Takakura Ken dari Dandadan. Oh iya, rambutnya. Itu ada aja warga Facebook. Ya padahal kalau secara ini ya desain Rox itu kan udah jauh-jauh hari juga ya. Ya mungkin emang kebenaran aja. Kalian percaya gini, kalau misalkan siluet wujud aslinya Rox kan baru diperlihatkan sekarang dan orang-orang notice itu mirip Senku, mirip Dandadan. Nanti kalian tunggu aja 2 tahun lagi orang yang ngelihat Dandadan sama Senku dianggap Neru. Oh iya. Karena kalian harus tahu eksistensi popularitas Dandadan sama Dr. Stone itu masih jauh dari One Piece. Jauh banget guys. Kasarnya gini. Orang yang tahu Dr. Stone sama Dandadan udah pasti tahu One Piece. Pasti. Tapi kalau orang yang ngikutin One Piece belum tentu tahu apa itu Dandadan apa itu Dr. Stone kan. Jadi jangan ini banget ya. Emang beda-beda kelas ini kalau dari segi anime. Nah, kalau menurut lu sendiri desain Rox muncul utuh nih Rox gimana? Kalau menurut gue mah ya tebakan gue kan
rambutnya Rox itu kalau yang mau punya dua warna ya, jadi hitam pekat sama highlightnya tuh marun. Gambaran gue kan supaya gahar ya. Dan ternyata anjing hitam sama putih. Itu belum positif. Oh, itu belum positif juga. Wah, berarti gue masih punya harapan kalau rambutnya Rox ini ya. Kalau misalkan kita harapan Garling merah. Ah, ternyata blonde. Iya, kuning anjir. Tapi itu salah satu kejeniusan Oda memainkan emosional fans sih. Jadi kayak di satu sisi kita dipuaskan bahwa fakta ternyata Rox bapaknya Teach, di satu sisi juga kita dikecewain sama jauh dari apa siluetnya Rox nih. Betul. Siluetnya Rox kan bentuk rahangnya kalau mirip dragon keren banget. Jangan pernah percaya siluetnya Oda. Iya, jangan pernah percaya. Soalnya gini ya, siluetnya jelek hasilnya bagus. Siluetnya bagus hasilnya jelek aja. Ya contohnya Loki. Sebelum Loki, para Yonko selain Shanks itu digambarin Kaido, kalian tahu Kaido anjing kayak tukang bakso tuh Kaido anjir. Begal, kayak debt collector Kaido tuh anjir. Awal-awal. Iya bener. Udah mah posenya senyum ya. Senyum-senyum kayak gitu. Udah rambutnya di sininya ini apa diikat lagi. Itu kan rambutnya keriting. Itu awalnya itu, awalnya Kaido siluetnya kan kayak gitu. Malah gue mikir itu antara Kaido atau Big Mom aja udah gitu. Emang bener kita kegocek ya. Tapi kalau untuk pendapat gue tentang visualnya Rox, jadi meskipun harus ada kekecewaan dari visualnya Rox, gue tuh puas fakta bahwa Rox ayahnya Teach itu puas banget anjir. Apalagi kalau lihat panel manganya ya, karakter sifat kocaknya tuh kena banget anjir. Sifat kocaknya si Rox ini kalau gue mah sejauh ini ya setuju sih, masih puas ya. Terus gitu, gue udah nebak pasti ya kayak Dovi lah, itu benar-benar pure diciptakan untuk menjadi villain. Dari gaya dia ketawa itu pasti ketawanya itu ketawa villain kayak Dovi lah. Gitu. Nah berarti kita tinggal nunggu voice actor atau suaranya ini aja. Semakin kesini kan One Piece tuh Oda tuh semakin nunjukin banyak karakter-karakter yang lebih superior, yang lebih gahar lagi. Jadi gua aslinya nggak sabar sama pengisi suaranya. Nah itu dia. Jangan sampai nanti ketika muncul Rox suaranya kayak Pika. Mugi anjing. Aduh, itu pasti bakal pecah banget. Kocak banget. Udah mau sangar gini, Mugi anjing kocak deh. Sama ini selain Rox kita juga voice actornya Loki. Ya kan kita kayak video sebelumnya kan ngebahas itu juga ya. Ya semoga aja kita gak kecewa ya sama voice actornya ya. Berarti untuk poin kedua kita anggap selesai, kita lanjut ke poin yang ketiga ya guys ya. Nah, poin yang ketiga ini, apakah Shirohige menyadari sosok Teach sebagai anak dari Rox? Nah, menurut lu gimana, Sen? Nah, pertama kalau misalkan setelah kita melihat wujud asli Rox dan juga kita harus ingat Shirohige itu rekrutan awal Rox. Dari Teach kecil, kalau kalian nggak tahu, kalian bisa nonton di perjalanan hidup Teach aja. Di awal-awal video itu gua tunjukin klipnya. Jadi gini, ada kemiripan yang pasti sejak Teach kecil. Apa tuh? Bentuk hidungnya. Oh, bentuk hidung mirip tadi. Agak panjang dari kecil emang kayak Rox banget. Kayak Rox ya. Kalau bentuk rambutnya emang beda kalau rambutnya. Mungkin Teach itu ngikutin ibunya kan. Lebih ke ikal ya. Ikal ya. Kalau Rox kan dia jijik jaga gitu ya. Awalnya kan Teach itu tidak boleh naik ke kapal Shirohige, itu tidak boleh. Sama para komandan divisi nggak boleh, Shirohige juga nggak boleh karena memang masih kecil. Tapi pada saat itu Teach itu ngomong, aku sudah tidak tahu kemana lagi untuk pergi. Aku sudah tidak punya tempat. Terus Teach langsung sujud ke kakinya Shirohige. Makanya pas itu Hyuga itu langsung ngebolehin. Ayo naik gitu. Jiwa-jiwa ini ya menampung anak-anak terlantar ya. Karena di panel terakhir juga kan. Ke Loki, kalau nggak salah Shirohige Hyuga itu ngomong, "Hei nak, kenapa kau menangis? Kemana orang tuamu atau apa ya?" Udah memang DNA Oyaji. Dia kan seperti yang kita tahu ya, Shirohige Pirate itu bajak laut ini yayasan panti asuhan nanti. Jadi ngelihat kayak gitu jiwa-jiwa ini ya bapak yayasannya tuh bergejolak anjir Shirohige. Kalau kata Akainu mah ikan besar yang berada di tong kecil. Karena ngumpulin ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil ya dijadiin satu ya anjir. Nah berarti nggak terima. Tapi ini apa? Ini kan pertanyaan apakah Shirohige menyadari sosok Teach? Berarti kalau untuk waktu kecil belum sadar sampai gede juga menurut gue nggak sadar. Soalnya waktu ketika sebelum di video kemarin juga gue sempat ngomong. Jadi sebelum kematian Roger kan keliling 1 tahun tuh sebelum eksekusi dia keliling, salah satu orang yang ditemui itu Shirohige. Pada saat itu kan Shirohige juga ketika Roger ngebicarain tekad di segala macam tentang apa yang dia temukan di Lavel.
Shirohige itu ngomong di kapalku juga ada seorang penyandang nama Di. Oh berarti Shirohige itu tahu marga Dinya Teach dari kecil ya? Kecil. Iya, oh tapi kok kenapa nggak kepo ya dari sisi Shirohige sama Roger, kenapa nggak kepo tentang Teach ya? Kalau misalkan Shirohige mah jangankan Teach, ketika Shanks jujur dia anaknya Roger, ketawa Shirohige. Oh si S. Iya, ketika S kan ngomong bahwa dia itu anaknya Roger. Jawabannya Newgate itu gini. Tidak peduli siapapun orang tuamu, kita semua adalah anak-anak lautan. Jawabannya kayak gitu sih Shirohige. Ketika malam-malam Es galau, terus kan dia ngetok-ngetok Oyaji, terus ngobrol di situ, Shirohige itu jawabannya gitu. Kita itu adalah anak-anak lautan, tidak peduli siapa orang tuamu. Emang fatherhood banget ya, sosok seorang ayah banget ya. Ya padahal logikanya ya itu kan anaknya Bestie ya meskipun dia rival tapi kan naruh respect ke Roger ya. Iya benar. Harusnya ya lebih setelah lagi. God Valley itu Roger sama Shirohige kan benar-benar bestie banget. Benar-benar kalau kalian nonton Naruto di ending, bukan di ending Naruto-nya tapi di ending perang. Iya. Hashirama kan ngomong ke Madara, mungkin kita bisa minum sebagai sahabat perang. Gitu sama sebagai kasusnya Shirohige sama Roger ya. Iya, sama Garp juga ya. Tiga orang ini ya karena memang beda-beda filosofi jalan hidupnya aja sih. Nah, paling keren tuh Roger dong. Apa? Es ya. Hidup sama rival sejatinya Garp. Iya, Garp. Hidup lebih gede lagi sama rivalnya lagi Shirohige. Shirohige anjir. Jadi kayak ini ya, meskipun rival tapi ya mamang-mamangannya Es ya. Iya ya kan? Padahal kan ada Rayleigh, ada Gabba. Nah justru kru-kru teman-temannya yang satu kapal dengan Roger malah nggak tahu ini ya. Wah kayak keren banget sih, laki-laki sejati. Menurut gua gini, Shirohige itu sadar Teach anaknya Roxy itu ketika di detik-detik kematiannya, ketika deklarasi membuka era besar bajak laut. Oh yang One Piece itu real ya. Bahkan pada saat itu Shirohige ngomong, Teach, kau bukanlah orang yang ditunggu Roger selama ini. Berarti sebelum-sebelumnya Shirohige itu sedikit menitipkan sedikit berharap lah ya. Iya, kalau misalkan Teach itu adalah orang yang ditunggu Roger. Tapi ketika di perang Marineford, Shirohige itu melihat 3 orang di Ace pada saat itu, 3 orang di generasi baru, Luffy sama Teach. Dan di akhirnya dia mengerti orang yang ditunggu Roger selama ini, karena pada saat itu ingatannya Shirohige juga Luffy. Karena yang waktu kalau di animenya ya, yang waktu Shirohige itu ngomong bahwa Teach kau bukanlah orang yang ditunggu Roger, itu scene-nya tuh yang Luffy diselamatin sama Jinbe kan ya waktu itu ya. Jadi kan secara tidak langsung ya mengarahnya bahwa yang nerfin itu ya Luffy ya. Itu foreshadow lah. Cuma kan gini juga nasibnya Shirohige itu sama kayak Sabo, dia itu sering ketemu penyandang nama Di. Iya, penyandang nama Di. Teach juga. Terus juga Roger kan gitu. Jadi mungkin gini, Shirohige itu sudah paham betul karakteristik penyandang nama Di. Apalagi yang waktu flashbacknya udah nggak dijelasin kan sama Roger kan tentang Di itu kan. Bukan di flashbacknya udah ketika 1 tahun sebelum eksekusi, ketika mereka minum bareng di suatu wilayah itu, wilayahnya tuh pink. Kayak Kamabaka anjir itu tuh. Yang di Shinwano itu kan ya. Iya, Shirohige udah di kepang rambutnya tuh. Yang kan ibaratnya yang itu ada dari awal, dari pertemuannya ini dari Marineford udah ada. Gitu. Jadi yang ini juga penegasan dari perkataannya Roger bahwa orang-orang memanggilku Gold Roger. Itu kan salah kata Roger kan. Yang asli adalah Goldie Roger. Nah terus kan nge-spill tentang arti nama Di itu ke Shirohige kan. Ya berarti Shirohige tahu Di itu apa kan. Makanya dia bisa menilai bahwa bukan Teach orang yang ditunggu sama Roger kan. Padahal pada saat itu masih berharap lah. Masih ada harapan kalau Teach itu penerusnya Roger. Cuma kan soalnya waktu timeline itu terjadi, Teach kan belum ngehianatin Shirohige kan. Belum keluar ya. Itu. Apalagi ditambah dia udah nyerang Shirohige secara langsung kan. Wah emang bener sih ya. Jadi untuk poin ketiga kita anggap selesai. Kita lanjut ke poin selanjutnya ya. Poin selanjutnya, nah ini menarik ini. Rest in peace teori Rocks dibagi. Nah menurut lu gimana Dan?
Nah, sebelum itu kan kembali lagi di teori liarnya Fesnuk ya. Iya. Jadi banyak yang menyangka-nyangka sebelumnya. Rox itu sifatnya kayak Bagi. Iya. Muncul lagi, Rox itu bapaknya Bagi. Iya, jangan-jangan Gitu. teori Rox di Bagi. Tapi kemarin tuh gue ngeliat siluetnya Rox sama mukanya Teach itu kurang pas. Yang lebih pas itu sama Bagi. Nah, itu kan jadi teori baru lagi anjir. Iya, coba kayak itu kan sekedar cocok logi lah, nggak ada dasar teorinya ya. Tapi ini aja teorinya ya bisa jadi beda ibu, bisa jadi kan. Bisa jadi, cuma menurut gua orang-orang kayak Rox, kayak Roger itu asal ya. DNA bapaknya lebih kuat loh. Iya. Harusnya Bagi ya kayak Rox kalau misalkan ya. Itu. Oh iya sih ya. Menurut gua, tapi ini juga jadi hal lucu ya. Jadi kan 4 kaisar lautan generasi baru tuh udah diberitahu asal usulnya 3. Kecuali Bagi. Ya Shanks, anaknya Garling, Holy Knight ya. Luffy jelas anaknya Dragon, cucunya Gar. Terus sekarang Teach anaknya Sebek. Anomali ini anaknya siapa nih? Sedangkan kayak gue masih terngiang-ngiang sama perkataan lu bahwa Oda Sensei itu ketika ngasih nama karakter namanya aja itu pasti ada sesuatu di baliknya kan, ada something big di balik namanya itu kan. Nah, tapi kalau ini mah menurut gue ya, kalau misalkan dikait-kaitan bahwa Bagi ini kayaknya anak siapa ya, ya karakter besar lah ya orang tuanya Bagi ya. Kalau kita lihat dari warna rambutnya Bagi biru kan? Iya biru. Apa jangan-jangan Bagi itu Nefertari dibagi aja? Soalnya waktu gue ngelihat rambutnya Bagi, gue kayaknya Vivi. Iya, soalnya birunya kayak Vivi. Birunya kayak Vivi banget. Soalnya karakter yang rambut biru itu jarang loh, Zen. Karakter rambut biru. Bahkan selain Bagi itu, seingat gue cuma Blue Jilly aja, yang kaki panjang tuh armada besarnya Luffy, salah satu kapten. Oh iya. Cuma Blue Jilly. Selain Bagi sama Nefertari itu cuma Blue Jilly. Cuma Blue Jilly ya. Iya, cuma kan kalau misalkan biru-biru cerah kayak gitu cuma Nefertari. Apalagi kalau keempat kaisar ini harus dia. Apakah kan Nefertari kan dia? Iya, cuma Nefertari. Enggak juga sih, Shanks kan bukan. Oh iya, sih juga bukan ya, benar ya. Jadi emang masih jadi. Kalau misalkan Bagi itu Nefertari, nggak nyambung ya, bukan anaknya Cobra tapi menurut bukan. Ya kalau misalkan iya berarti ratu atau raja sebelumnya. Iya. Karena kan memang sebelum Vivi ya. Bagi juga kan lebih tuanya jauh sama Vivi ya. Nah terus kalau misalkan memang iya Bagi juga di itu benar-benar komplit. Ada yang kejam jahat, ada yang baik, ada yang cengengesan, ada juga yang penakut. Penakut aja. Komplit. Ada juga mata duitan. Ada yang. Nah kalau misalkan Bagi itu anaknya siapa? Nyambung omongan tadi, Oda itu tidak pernah ngasih nama karakter sesimpel itu. Iya. Nami. Nah, iya Nami betul. itu kita belum tahu nama aslinya. Nama panjangnya ada Nami itu. Pasti ada dia itu memiliki marga dari keluarganya. Kalau misalkan masalah genetik rambut memang beda Nami dan juga Bagi ya. Iya. Cuma kan ada satu sifat yang benar sama, mata duitan. Bener. Apalagi kalau di panel manga sama anime kemunculan Nami dan Bagi kan bareng ya. Waktu awal-awal perekrutan Nami setelah Zoro itu mungkin foreshadow juga ya. Iya bisa jadi sih itu kan. Kalau kita lihat episode awal mirip banget loh. Kayaknya kalau jadi kakak ade tuh pantas aja Nami sama Bagi. Mata duitan sama. Penakut sama. Liciknya sama. Jadi kalau misalkan yang pantas itu Bagi itu jadi kakaknya Nami. Oh itu sedangkan asal usul Nami sampai sekarang kita juga belum tahu. Masih belum tahu juga ya. Masih teori liar juga ya. Emang dua sosok ini antara Nami sama Bagi itu ya emang ditunggu-tunggu lah ya asal usulnya itu masih jadi misteri besar. Memang iya kakaknya Bagi, timeline waktunya nanti sedikit hancur. Hancur iya sih, hancur. Jadi Nami lahir setelah era besar bajak laut. Iya, setelah gapnya sama umur Bagi itu jauh banget. Jauh banget. Yang bikin jatuh gini, Sen. Harus komplek kan siapa bapak dan ibunya. Nggak mungkin kita tarik dari bapaknya aja, dari ibunya aja kan. Jadi itu emang susah sih. Apakah itu akan jadi plot hole sepanjang sampai One Piece tamat ya kita nggak tahu ya. Yang jelas kalau misalkan Bagi itu bukan anaknya siapa-siapa. Jadi Bagi itu emang benar-benar hokinya maksimal banget. Berarti bukan keturunan orang kuat, enggak kuat aja. Jadi bukan NPC biasa anjir itu. NPC yang dari awal sampai akhir anjir. Gokil sih Bagi ini bener anak kesayangan Oda Sensei ya Bagi anjir. Jadi untuk poin yang ini kita nggak selesai ya. Iya. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Mengapa seorang Shirohige mau jadi krunya Rox? Nah, mengapa Sen? Mungkin gini,
alasan kenapa Shirohige jadi krunya Rocks, padahal kita tahu Shirohige itu sudah jadi bajak laut atau sudah berlayar ke lautan dari umur 8 tahun. Iya, dari kecil ya kan. Dan juga banyak yang spekulasi, dan memang spekulasinya benar, Shirohige itu adalah orang pertama yang Rocks rekrut ya. Nah, mungkin pada saat zamannya Shirohige, bajak laut tuh belum semasif sekarang, belum sebanyak sekarang. Iya. Jadi hanya beberapa saja, tapi sekalinya ada yang muncul ke permukaan itu sosoknya Rocks di CB. Itu yang paling hebat ya. Iya. Nah, sedangkan kita tahu, jangankan Shirohige, Loki aja sampai ngefans. Iya, betul. Ke Rocks tuh. Karena secara persaingan zaman Rocks ya belum terlalu banyak juga ya. Terus juga Rocks itu orangnya pinter ya, kayak anaknya. Iya. Jadi dia itu nggak mau ngerekrut yang seumuran, terus juga bocah. Iya. Jadi dia itu ngerekrut krunya. Udah punya kru bajak laut, terus jadi bajak laut gede, dia tarik. Iya. Gitu. Ya ibarat kayak Teach, kayak Kaido lah. Kaido kan ngerekrut World Generation kayak gitu. Jadi pada saat itu mungkin Shirohige Newgate udah jadi bajak laut yang lumayan terkenal. Kemudian dia direkrut sama Rocks, atau mungkin mereka pernah bertarung, jadi terus kalah direkrut. Iya, bisa jadi sih. Karena zaman itu kalau menurut gue ya, era keemasan bajak laut kan setelah Roger dieksekusi mengatakan bahwa One Piece itu ada kan. Ya bisa jadi sebelum itu bajak laut itu ya sama kayak bajak laut pada umumnya. Jadi merombak ngerampok udah gitu kan. Iya, terus juga Nami tuh pernah ngejelasin sebelum era besar bajak laut dimulai, Grand Line itu belum dipetakan. Grand Line itu belum ada petanya sampai benar era besar bajak laut. Nami yang ngomong di awal-awal episode, gue lupa episode mana, tapi ketika masuk ke ini Reverse Mountain sebelum bertemu dengan Crocus, pada saat itu Nami menjelaskan kalau misalkan setelah era besar bajak laut baru Grand Line itu dipetakan. Berarti emang ini ya masuk akal juga ya. Jadi bisa jadi di zaman Rock itu ya kayak pelaut itu ya masih jarang banget ya. Iya, betul. Kayak awal-awal orang kayak zaman Christopher Columbus ini belum banyak orang yang tahu lautan kan. Terus juga mungkin pada saat itu kan banyak yang masih menganggap lautan itu sangat berbahaya. Iya, sangat berbahaya. Ya orang-orang kan baru mulai berlayar ke lautan ya gara-gara ada harta yang ada jadi harta mereka itu berani dia, ego manusia lah. Iya, apalagi kan kata-katanya Roger yang men-trigger tentang One Piece itu kan segala sesuatu yang kau inginkan ada di sana, anjir, ketenaran, harta apa segala macam. Itu juga kalau misalkan kembali lagi ditanyain ini, apa alasan Shirohige? Mungkin salah satunya adalah kagum. Bisa jadi sih kagum ya, karena ya Rocks ini pentolan ya di dalam dunia berbajak lautan anjir. Limitless lah, orang yang nggak punya batasan Rocks itu. Siapa yang nggak kagum sama orang kayak gitu, udah kuat, ambisinya gede. Iya, ditambah kocak lagi ya. Ada ngejoknya yang kayak gini sama Vincent. Soalnya ini ya, selain Shirohige, Shiki tuh keren kalau menurut gue. Nah, kalau Shiki perasaan ya, kalau nggak salah gue tuh pernah membaca, nggak tahu ini teori SBS interview atau apa. Jadi Shiki itu sebelum gabung sama Rocks, dia itu udah memiliki armada yang besar banget. Besar. Terus direkrut oleh Rocks. Nah, kenapa mau? Ya mungkin sama kayak Shirohige, karena kagum. Kagum sih ya, sama sosok Rocks itu ya. Ya gue setuju sih, karena ketika bubar juga Shiki mah udah langsung punya armada besar kan. Memang setelah Rocks bubar, Shiki itu terkenalnya bajak laut dengan armada terbesar di dunia itu Shiki. Emang keren banget sih gitu. Memang benar-benar punya influence atau pengaruh yang kuat ya di lautan. Jadi untuk teori ini kita anggap selesai sampai sini. Nah, kita lanjut ke ini ya, spekulasi yang terakhir. Apakah Seng menyadari bahwa Teach adalah anak dari Rocks? Nah, ini keren nih. Kenapa, Sen? Satu-satunya generasi baru yang menyadari mungkin Teach itu anaknya Rocks ya. Iya. Nah, jadi sebelum Teach muncul di Skypiea atau sebelum dia diangkat jadi Shichibukai, Teach itu tidak dikenali oleh siapapun ya. Iya, betul sih. Pemerintah dunia. Bahkan ketika Laffy mengajukan Teach untuk mengisi kekosongan Shichibukai, Sengoku tuh siapa Kurohige? Aku belum pernah mendengar namanya. Iya. Padahal dia itu kan salah satu petarung di bajak laut Shirohige ya. Betul. Nah, sama ini benar ya, sama kayak waktu ini di Thriller Barks itu yang ketika Kuma ngasih tahu ke Moria bahwa kekosongan diisi oleh seorang yang bernama Kurohige. Siapa sih Kurohige? Gue nggak pernah dengar, kata Moria juga kan gitu ya. Moria yang dari muda barbar gelut sama Kaido aja nggak tahu. Nggak tahu sosok Kurohige itu. Nah, terus di Water Seven muncul Shanks menemui Shirohige. Ya, betul. Pada saat itu Shirohige itu namanya pertama kali disebutkan pada saat arc Alabasta ya. Pada saat itu tujuan berlayar itu untuk mencari Kurohige. Ya, betul. Kemudian muncul
di Mocktown ya. Pada saat itu muncul di Mocktown Skypiea. Kurohige-nya masih belum tahu kita dia itu siapa. Kemudian di Water Seven yang membuat geger itu ketika Shanks memperingatkan Shirohige. Nah, tentang Kurohige itu ya. Tentang Kurohige. Jadi pada saat itu Shanks itu udah punya feeling. Jadi yang dipengenin Shanks itu kan nyuruh Shirohige untuk narik Teach, narik Ace dari pengejaran Teach. Karena Shanks punya feeling Teach itu orang yang sangat berbahaya. Selain dia mengincar Ace, dia juga akan mengincar posisi Shirohige. Kata Shanks kan ngomong gitu, dan Shirohige tidak terima ya dengan hal tersebut, dan mereka bentrok. Kemudian Shanks tuh muncul lagi di Marineford. Dan salah satu menurut gua alasan Shanks muncul itu bukan karena pengen nyelamatin Ace. Kalau pengen nyelamatin Ace datang sebelum eksekusi dong. Iya, harusnya. Ya. Walaupun memang Shanks juga harus ngebendung Kaido dulu. Tapi menurut gua semakin kesini Shanks itu memiliki simbol iblis, dia bisa teleport. Menurut gua harusnya dia bisa nyelamatin Ace tapi membiarkan Ace mati dan Luffy hidup. Dan pada saat itu yang dominannya Shanks itu ingin menghentikan Teach bener-bener langsung head to headnya sama Teach waktu di Marineford juga ya. Juga pada saat itu kan narasinya gini Shanks tuh, siapa yang ingin melanjutkan, ayo lawan kami. Kita akan meladeni. Gimana menurut kau Kurohige bukan Teach? Fokusnya tetap ke Teach ya. Dan setelah time skip juga masih sama. Jadi Shanks itu naruh intel dan naruh beberapa intel untuk ngawasin pergerakannya bajak laut Kurohige. Jadi ini banget ya, jadi sorotan dari Shanks juga ya. Sampai setelah time skip di Wano, di Elbap, narasi Shanks itu bagaimana pergerakan Kurohige nanya ke krunya gitu mulu. Sampai seobsesi itu sama nah gue setujunya begini ya, yang kata-kata ketika Shanks memperingatkan Shirohige ya. Shanks kan pernah ngomong kayak gini, saya ini bukan tipe orang yang ceroboh. Saya pernah bertarung dengan siapapun, saya mendapatkan luka ya kan dalam pertarungan, tapi ada satu luka yang sampai saat ini menjadi aib bagi saya, adalah luka mata ini. Luka mata ini dibuat oleh Teach. Jadi kan Shanks itu kayak menyiratkan bahwa Teach ini overpower loh. Teach ini sesuatu yang besar, ancaman yang besar loh kepada Shirohige ya. Nah, balik lagi ke spekulasinya, ya berarti dari situ saja kita bisa mengetahui bahwa Shanks ini menyadari bahwa Teach itu bisa jadi ya ada keturunan atau anaknya Rocks berarti. Kalau misalkan Shanks tahu dari mana? Ya dia kan hidup di kapalnya Roger, apalagi Shanks itu bayi yang ditemukan di God Valley dong. Betul, kejadian yang itu. Apalagi kan pasti tahu insiden God Valley. Pasti apalagi ya cerita-ceritanya God Valley kan pasti ada di Oro Jackson kan. Pasti ya Shanks juga tahu lah. Ya semua orang pasti tahu lah God Valley, orang-orang yang terlibat ya. Seperti spekulasi yang kemarin, kenapa Shanks nangis ketika perpisahan Roger. Ya Roger nyepil asal usulnya Shanks. Asal usulnya Shanks juga ya, kayak kejadian God Valley. Dari situ kan Shanks nyari tahu masalah God Valley segala macam. Apalagi pasti tahu lah orang-orang generasi awal era besar bajak laut tuh pasti tahu insiden God Valley. Ya apalagi pertama Shanks itu dibesarkan di Oro Jackson, apalagi Shanks ditemukan di peristiwa God Valley, apalagi Shanks itu kan pernah sempat balik ke Marijoa kan. Ya otomatis Marijoa itu ya sumber datanya tentang segala hal yang terjadi kan. Nah bisa disimpulkan bahwa Shanks ini mengambil kesimpulan bahwa ya Marshal the Teach ini ada kemungkinan besar anaknya Rocks kan tadi kan. Emang berarti menjawab semua ya. Dan juga apa ya, kalau misalkan jadi setelah identitas Teach diketahui dia anaknya Rocks, jadi gue berpikir kalau misalkan musuh terakhir tuh memang harus Teach anjir. Tapi nah ini gue tanya lagi nih, kalau suatu saat MC kita bertarung dengan Teach itu setelah ngelawan Im Sama atau sebelum Im Sama kalau menurut saya? Jadi gara-gara banyak pihak yang banyak pihak yang keluar sekarang, pihak-pihak kuat keluar, jadi menurut gue skema perang One Piece itu nanti bakal ribet banget tuh. Jadi perang puncaknya itu pecah di beberapa lokasi ya. Jadi menurut gue musuh yang pasti dihadapi sama Teach itu pasti Shanks. Shanks pasti ngincer Kurohige. Tapi kalau misalkan harus terjadinya kapan, itu pas di perang puncak menurut gue. Jadi emang satu momen itu ya. Kalau misalkan salah satu alasan Luffy bertarung dengan Teach, pertama karena pengen ngebalesin dendamnya Ace, kedua gara-gara memang karma tidak jadi masalah untuk Luffy ya. Mungkin kalau misalkan satu-satunya orang yang pantas mengalahkan Shanks itu ya cuma Teach. Apakah ada kemungkinan bahwa nanti Teach ngelawan Shanks yang dikalahkan,
Nah setelah Luffy mengalahkan Im Sama nanti the real final war-nya itu ya Luffy jadi balas dendamnya Luffy itu bukan karena Ace, bukan karena Garp, ya karena ngalahin Shanks. Kalau misalnya kayak gitu bakal jadi epic banget. Cuma kita nggak tahu ya, karena gue juga berpikir Akagami no Shanks itu salah satu karakter yang masih abu-abu sampai sekarang. Gue tuh belum bisa nyimpulin secara 100% secara pasti kalau Shanks itu villain atau bukan. Masih ini ya, iya, masih benar-benar abu-abu pergerakannya tuh. Masih abu-abu. Tapi kalau ada spekulasi yang gini ya, kalau sampai ya ibaratnya Luffy belum ketemu Shanks. Nah, Shanks ini keburu mati atau apa karena Kurohige, itu emosionalnya Luffy bakal kelo banget sih. Iya, soalnya kalau misalkan gini, ketika perang puncak terjadi, ada Shanks, ada Luffy, ada Loki, terus ada Tish, ada Imu, itu menurut gue power scalingnya tuh nggak balance, nggak seimbang. Dan juga kalau misalkan Shanks harus bertarung, ya selain Mihawk ya harusnya Teach dong, nggak ada lagi. Iya betul sih, betul sih. Kalau misalnya mau nyari seimbang, ya masa Shanks harus gelut sama Buggy? Nggak mungkin lah, justru ya Buggy mah masih tetap CS lah jadinya Shanks ya, maksudnya ya. Berarti emang benar ya. Jadi spekulasinya ya sampai sejauh itu dulu ya, karena kita masih nunggu spoiler selanjutnya ya. Karena pasti spoiler selanjutnya itu akan semakin menarik banget apalagi setelah flashbacknya selesai, pertempuran besar Elbap akan terjadi. Wah, Loki benar-benar all in ke pertarungan, ke medan pertempuran. Arti sih, keren banget sih ya. Mantap, berarti itu sudah menjawab spekulasi pada segmen kali ini ya. Iya. Berarti sebelum kita closing segmen ini, apa yang mau disampaikan? Mungkin ini untuk yang terbiasa nonton Ternyata Aku Tenryubito Q&A yang sudah ngirimin pertanyaan-pertanyaan di tab komunitas juga, kita tetap akan bikin segmen Ternyata Aku Tenryubito Q&A. Iya, Dewan Dunia menjawab ya. Para warga Grand Line yang sudah mengirimkan pertanyaan. Tapi nanti karena ini genting banget, spoilernya keren banget dan wajib kita bahas, jadi kita bahas ini dulu. Iya, kalian tungguin aja, stay tune di Anime Multiverse, pasti nanti kita bahas di segmen tersebut ya. Dan juga untuk kalian, kalau misalkan dari tadi kalian syukur-syukur ada yang nonton sampai akhir ini, kalau misalnya mau beli baju yang kita pakai ini merupakan merchandise spesial dari Anime Multiverse. Dan sekarang produknya belum bisa di tag di YouTube ya, di YouTube affiliate. Kalian bisa cari sendiri di Shopee ataupun di official store atau di online shop di market kalian ya. Kalian bisa cari nama tokonya itu Multivero Clan ya, pakai V, Multivero Clan. Akan ada produknya, kalian bisa beli biar kalian jadi bagian Anime Multiverse. Iya, jadi selain kalian bisa beli di official store-nya Anime Multiverse, yaitu Multivero Clan Store ya, kalian juga bisa mendapatkan merchandise ini dengan cara membership ya. Membership paling atas ya, di membership di Dewan Dunia ya, tier Dewan Dunia ya. Jadi itu saja yang kita sampaikan. Cukup ya. Cukup ya. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.